Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini kita masuk ke materi yang keempat. Jadi sudah keempat ya, yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Baik, kita langsung saja awali hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa agar mengetahui serta memahami kelebihan dan keterbatasan dalam diri kami, sehingga dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, seperti yang Pak Wana sampaikan di awal tadi, kita hari ini akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasanku. Oke, mari kita amati berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan diri kita. Nah, ini Pak Wana sudah menuliskan di sini ada banyak hal. Contoh, pandai menyanyi, pandai menari, pandai bermain sepak bola, pandai bermain bulu tangkis, pandai berhitung atau pandai matematika, pandai berpidato, pandai berdoa, pandai membuat dan membaca puisi, pandai menggambar. Misalnya, Pak, saya belum ada di situ, Pak. Pandai futsal misalnya. Nah, bisa ditambahkan pandai futsal. Nah, anak-anak yang terkasih, mari coba kita sebentar renungkan atau pikirkan kira-kira kemampuan yang ada di dalam diri kita dari kesekian yang Pak Wana tuliskan itu ada berapa kira-kira? Ayo, coba tenang sebentar. Nah, ini seakan-akan dicinta. Nah, berapa kira-kira? Siapa yang 8? Banyak yang 8 ya. Nah, jadi ini 8 ini kalau semuanya ini dicentang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, siapa yang semuanya punya? Wah, ada yang bilang dalam proses, mungkin dalam hatinya begitu ya. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, dan seterusnya. Baik, anak-anak yang terkasih, mari juga kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada gambar 1.9 dan ada gambar 1.10. Nah, di sini gambar 1.9 menunjukkan bahwa ada anak-anak perempuan atau anak perempuan yang bermain bola. Ya, aku dapat bermain sepak bola. Nah, di gambar 1.10 ada satu contoh 2 orang anak, laki-laki dan perempuan di situ dapat bermain musik. Ya, berarti yang ada di sini menunjukkan atau gambaran kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan. Kita dianugerahi kemampuan-kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan bersifat jasmani, artinya, ya, catat ya. Ada kemampuan yang bersifat jasmani, artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita. Jasmani berarti tenaga badan. Ya, misalnya menari, berolahraga, sepak bola, bulu tangkis, dan masih banyak lagi. Semua kemampuan itu kita miliki secara unik. Jadi setiap pribadi berbeda-beda. Saya dengan anak-anak pasti berbeda-beda. Ya. Cara kita menari adalah unik. Cara kita bermain sepak bola adalah unik. Cara kita bermain bulu tangkis adalah unik. Dan lain sebagainya. Nah, yang pertama jasmani sudah. Yang kedua adalah ada kemampuan yang bersifat rohani. Ya. Apa itu kemampuan yang bersifat rohani? Kemampuan yang bersifat rohani adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk berdoa dan merenung. Ya, semua kemampuan itu pun kita miliki secara unik. Ada orang yang lebih pandai berpikir di bidang matematika, sedangkan yang lainnya di bidang bahasa dan lain sebagainya. Ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja,
Ada orang lain mungkin mempunyai kehendak agak lemah dan cepat marah. Ada orang yang dapat berdoa dengan khusyuk, ada orang lain tidak dapat melakukan doa dengan mudah. Nah, semuanya itu unik. Nah, mari kita lihat dari kitab suci berkaitan dengan ajaran kitab suci. Kita ambilkan dari kitab suci dari Roma bab 12 ayat 1 sampai 8. Ya, Pak Wana akan bacakan ya. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia kita mengajar, baiklah kita menjadi mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, mari kita lihat apa yang disampaikan dalam kitab suci pada hari ini. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa kita semuanya adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya, dan kita mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Kita bisa membayangkan di dalam satu tubuh, tangan sama mata, fungsinya sama atau berbeda? Pasti berbeda. Dan semuanya menjalankan fungsinya masing-masing. Mata fungsinya untuk melihat. Tangan fungsinya untuk misalnya membawa sesuatu, memegang sesuatu. Fungsinya jelas berbeda. Maka tidak mungkin mata mengatakan aku tidak butuh tangan. Tidak mungkin. Maka mata juga membutuhkan tangan, tangan membutuhkan kaki. Akhirnya apa? Semuanya saling membutuhkan. Mata memiliki kelebihan bisa melihat, tetapi mata tidak bisa menendang. Sama halnya kita manusia, ya. Kita memiliki kemampuan di satu tempat, tetapi kita juga memiliki kekurangan di satu tempat yang lain. Ya, maka kita harus mau saling melengkapi. Oke. Kita dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan gunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita manusia. Tuhan mencintai kita bukan secara umum, tetapi Tuhan mencintai kita secara khusus. Tuhan mencintai kita secara pribadi. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan kita secara khusus pula.
Tuhan membuat diri kita masing-masing unik. Ayo, toleh kiri kanan. Sama enggak kira-kira? Tuhan menciptakan kita istimewa. Tidak ada duanya. Ya. Tuhan tidak menciptakan secara sama seperti boneka-boneka yang sama bentuknya. Misalkan boneka apa? Doraemon. Sama semuanya misalnya. Tidak. Dan warnanya pun berbeda karena dibuat dalam pabrik yang sama ini ya. Nah, tetapi Tuhan menciptakan kita manusia itu dengan keunikan beda-beda tadi. Bentuk dan rupa. Jadi sekiranya Tuhan menciptakan kita dengan bentuk dan rupa yang sama, alangkah membosankan rupa manusia. Kalau misalnya Pak Wana sama dengan anak-anak, ya pasti membosankan, gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran agama hari ini. Semoga kita mampu bersyukur atas kemampuan yang kita miliki dan kita berjuang atas kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kita punya kemampuan berarti kita harus melengkapi orang lain dan kita mau diperlengkapi oleh orang lain. Tidak boleh egois. Baik, kita akhiri hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami dalam proses belajar hari ini. Semoga kami bisa melaksanakan di dalam hidup kami sehari-hari dan kami mampu mensyukuri atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan proses hari ini ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, kalau tidak ada sesuatu yang penting, tetap di rumah saja. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.